Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi beribadah. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita semua pengertian. Tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tapi kita boleh bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas berkat Tuhan melalui kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan kami boleh ada pada hari ini. Kami telah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan terkait dengan pertobatan Niniwe. Kami rindu, kami tidak sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkaryalah Engkau di dalam hati kami, berkaryalah Engkau dalam hidup kami, supaya firman Tuhan mengambil bagian yang terbaik bagi kami, dan kami boleh bertumbuh iman dan percaya kami kepada Tuhan, untuk kami semakin menjadi orang Kristen yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen yang terus memiliki pertobatan-pertobatan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, bangsa kami pun diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas memberikan pengurapan kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu mengatakan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Di situ judul perikopnya adalah pertobatan Niniwe. Kita akan belajar dari pertobatan Niniwe supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Ada pertobatan dari diri kita sebagai orang-orang percaya. Kalau orang Niniwe yang orang tidak percaya saja kepada Tuhan, orang yang bukan umat pilihan Tuhan, dia bertobat dari setelah perbuatan-perbuatan jahat yang dia lakukan, Tuhan boleh berkenan menyelamatkan kota Niniwe. Apalagi kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini adalah cerita yang sudah umum kita dengarkan, di mana Yunus
diperintahkan Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk mengumumkan akan Tuhan hendak menghukum Niniwe karena perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan Niniwe. Dalam cerita sebelumnya ketika Tuhan berfirman kepada Yunus, pada Tuhan berfirman pertama kali kepada Yunus, Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe, tetapi apa yang dilakukan Yunus tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, di mana Niniwe itu letaknya di Mesopotamia, yaitu di seberang kota Mosul, Irak. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Yunus malah dia membeli tiket untuk pergi ke Tarsis. Tarsis ini berbeda dengan Tarsus. Kalau Tarsus itu letak kotanya ada di Turki, sementara kalau kita melihat Tarsis itu ternyata di Spanyol, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Spanyol. Sehingga kalau kita melihat perjalanan dari Yerusalem pergi ke Niniwe itu bisa ditempuh jalan darat, tetapi kemudian Yunus lebih memilih dia menggunakan laut untuk ke arah yang berlawanan dengan arah Niniwe. Dia hendak menuju Tarsis. Kalau dia ke Tarsus, itu agak dekat, bisa menyeberang sedikit. Tetapi kalau dia pergi ke Tarsis, ke Spanyol, maka Yunus berusaha lari dari perintah Tuhan. Namun kemudian atas kehendak Tuhan, Tuhan mendatangkan angin sakal, kemudian Yunus harus dibuang undi dan dia harus dibuang ke laut. Kemudian Yunus dimakan ikan besar dan selama 3 hari Yunus ada di perut ikan, dan pada hari yang ketiga kemudian Yunus keluar dari perut ikan. Ya, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas kehendak Tuhan, Yunus kemudian setelah selamat dari perut ikan, Yunus kemudian diperintahkan Tuhan untuk menjalankan misinya, yaitu untuk memberitakan kepada orang Niniwe supaya orang Niniwe bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk mendapatkan hukuman daripada Tuhan karena perbuatan jahat mereka, seperti yang sudah kita baca di dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan bahwa orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mereka mengenakan kain kabung. Di sini kita melihat apa yang dilakukan orang Niniwe di dalam ayat yang ke-5, mereka percaya kepada Allah, ternyata berakibat di mana di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu pertobatan Niniwe, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Di dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan tidak jadi melakukan hukumannya. Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe, membinasakan kota Niniwe. Di dalam hal ini kalau kita melihat Allah menyesal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah Allah menyesal? Di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 disebutkan Allah menyesal. Kalau kita sedikit berbalik, di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, kita membaca sebentar. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau kita bandingkan ayat 10 ini dengan Bilangan pasal 23 ayat 19,
seakan-akan Tuhan tidak konsisten kepada firman-Nya. Karena di dalam Bilangan mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menyesal. Tetapi di dalam Yunus pasal 3 ayat 10, Allah menyesal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bila menyesal yang digunakan oleh Tuhan yang Maha Tahu tidak sama dengan konteks kita sebagai manusia. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 15 ayat 11 firman Tuhan, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman." Kemudian ayat ini kita bandingkan dengan ayat yang ke-29. 1 Samuel 15 ayat yang ke-29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk melihat apakah Allah benar-benar menyesal atau tidak, kita melihat dari pengalamannya Samuel, sang nabi yang diurapi Tuhan. Bagaimana sebelumnya di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 11, ada firman yang mengatakan Allah menyesal, tetapi di dalam ayat yang ke-29 kemudian Samuel menegaskan bahwa Tuhan itu bukanlah manusia yang bisa menyesal. Karena Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Dia sangat tahu apa yang akan terjadi ke depan. Di dalam hal ini Samuel ternyata memberikan sebuah penegasan bila apa yang dikatakan menyesal dalam pandangan Allah berbeda dengan menyesal dalam pandangan manusia. Menyesal dalam pandangan Allah itu ternyata bersifat figuratif. Apa itu bersifat figuratif? Yaitu bersifat kiasan atau penggambaran perasaan Tuhan. Tuhan yang tidak mungkin menyesal digambarkan sebagai Tuhan yang menyesal untuk menunjukkan kedukaan Tuhan yang sangat mendalam atas ketidaktaatan umatnya. Namun juga sekaligus murka Tuhan pada umatnya atau kepada manusia secara umum. Karena kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Manusia disuruh berbuat yang baik, tetapi dia melakukan perbuatan yang jahat. Manusia disuruh melakukan apa yang benar, tetapi manusia lebih memilih melakukan apa yang salah, apa yang keliru. Sehingga di sini Tuhan memiliki sebuah perasaan, ada suatu gambaran daripada perasaan Tuhan, di mana Tuhan memiliki kedukaan yang begitu mendalam. Tuhan memiliki suatu murka karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia secara umum dan secara khusus yang dilakukan oleh umatnya. Sehingga di dalam hal ini ada penyesalan secara figuratif yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Di mana penyesalan Tuhan itu bisa berakibat kepada dua hal. Yang pertama, penyesalan Tuhan bisa berakibat di mana Tuhan membinasakan. Seperti halnya dengan kejadian yang dialami di zaman Nuh. Di mana karena manusia tidak mau mendengar apa yang benar dan mereka tidak bertobat, maka Tuhan membinasakan manusia, kecuali Nuh dan keluarganya. Namun, penyesalan Tuhan juga bisa berakibat pemulihan, seperti yang dialami oleh orang Niniwe, seperti yang telah kita baca di dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Di mana Tuhan kemudian berkenan memulihkan keadaan Niniwe.
Tuhan menyesal dan kemudian dia, firman Tuhan katakan, tidak jadi melakukannya. Melakukan apa? Melakukan pembinasaan, melakukan penghancuran kepada kota Niniwe yang begitu maju, kota Niniwe yang cukup besar, kota Niniwe yang luar biasa hebat, tetapi tidak mereka memiliki pengetahuan untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang menariknya adalah pertobatan seperti apa yang dimiliki oleh orang Niniwe sehingga membuat hati Tuhan menyesal, yang berakibat kemudian Tuhan memiliki sebuah rencana, bahkan Tuhan sudah memulihkan keadaan Niniwe. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 hal yang menarik di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Pertobatan seperti apa yang membuat Tuhan kemudian memberkati Niniwe, Tuhan memulihkan keadaan Niniwe. Yang pertama yaitu pertobatan yang dimulai dari rasa percaya. Percaya kepada apa? Yaitu percaya kepada perkataan firman Allah. Dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat yang kelima ini, ada suatu bentuk pertobatan yang dialami oleh orang Niniwe, di mana pertobatannya itu bukan didasarkan kepada sesuatu hal yang jasmani, atau pertobatan karena dia telah mendapatkan hukuman, tidak. Tetapi pertobatannya itu dimulai dari responnya dia ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Kalau kita perhatikan, orang Niniwe bukan bagian dari Israel. Dia bangsa yang besar sekaligus jahat dan dibenci oleh bangsa-bangsa yang lain. Orang Israel pun membencinya karena Israel pernah diruntuhkan oleh Niniwe pada kurang lebih abad 600 sebelum Masehi. Kalau kita bersama-sama perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Niniwe adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagaimana mungkin Niniwe sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah ketika dia mendengar perkataan seorang nabi, yaitu Yunus, yang lahir dari antara orang Israel. Kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Niniwe bisa percaya kepada apa yang disampaikan Yunus. Niniwe menjadi orang yang belajar untuk percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara adalah orang Kristen dan kita tidak memiliki kepercayaan kepada firman Tuhan, kita tidak memiliki kepercayaan kepada apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan, baik itu melalui Alkitab maupun melalui penyampaian firman Tuhan, berarti kita belum benar-benar menjadi orang Kristen yang memiliki pertobatan yang sungguh. Karena pertobatan yang sungguh itu bukan karena kita sudah dihukum terlebih dahulu, lantas kita bertobat. Karena bisa saja kalau kita dihukum dulu baru kita bertobat, bisa saja pertobatan kita adalah pertobatan yang semu. Hanya gara-gara karena kita takut dihukum terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang dialami oleh orang-orang Niniwe adalah pertobatan yang dimulai dari percaya. Mari kita bersama-sama sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa, ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, kita percaya kepada perkataan itu. Kalau perkataan itu menyuruh kita bertobat, mari kita bertobat. Jangan kita tunggu kita dihukum baru kita bertobat. Mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki pertobatan yang dimulai dari percaya kepada perkataan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Masa kita kalah dengan orang-orang Niniwe di dalam hal percaya kepada Tuhan? Kalau orang yang di luar Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Apalagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kedua,
Pertobatan seperti apa yang membuat Allah memulihkan Niniwe? Jika yang pertama tadi adalah pertobatan yang dimulai dari percaya kepada perkataan Allah. Yang kedua, yaitu pertobatan yang dibuktikan. Pertobatan yang dibuktikan dengan tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang nyata. Bukan hanya sekadar keinginan-keinginan ataupun rencana-rencana kita. Bapak Ibu Saudara harus memiliki suatu tindakan nyata sebagai bentuk dari pertobatan kita. Orang bertobat itu tidak merencanakan, ya nanti aku bertobat. Kalau aku sudah bertobat, aku akan rajin ke gereja. Aku akan kembali berdoa. Aku akan rajin membaca firman Tuhan. Akan, dan akan. Akan itu bukan pertobatan. Tetapi bertobat itu berarti berbalik secara langsung. Mungkin tidak sepenuhnya kita langsung bisa berubah. Tidak. Perlu proses memang. Tetapi pertobatan itu harus dibuktikan dengan suatu tindakan-tindakan nyata. Dalam ayat yang kelima sampai yang ke-8 dalam Yunus pasal 3 tadi, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada pertobatan dari rakyat. Setelah pertobatan dari rakyat, ketika rajanya mendengar, rajanya pun dia belajar merendahkan diri. Ini seorang raja, saudara. Bukan dari bangsa pilihan Tuhan seperti Israel. Dia tidak pernah mendengar tentang Tuhan sebelumnya. Tetapi kita melihat ketika dia mendengar apa yang disampaikan Yunus, orang-orang Niniwe kemudian bertobat. Bahkan rajanya pun bertobat. Ya, dalam ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Berapa banyak orang mau merendahkan diri, turun dari singgasananya, turun dari kursinya, turun dari tahtanya. Banyak orang dalam beberapa kesempatan, apalagi orang itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip punya kedudukan, punya jabatan. Mereka sulit sekali mendengar perkataan firman Tuhan. Apalagi perkataan itu berbicara tentang hal-hal yang mengorek dosa-dosanya. Mereka akan lebih banyak untuk bersifat membentengi diri dari setiap teguran-teguran baik itu firman Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh raja orang Niniwe. Dia ketika mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dia belajar untuk merendahkan diri. Dia turun dari tahtanya, turun dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya. Apa yang dia banggakan, apa yang dia sanjung-sanjung mungkin, yang dia bangga-banggakan, dia tanggalkan itu. Kemudian dia gantikan dengan kain kabung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia belajar untuk membuktikan pertobatannya dalam sebuah tindakan-tindakan konkret. Tindakan-tindakan nyata, bukan sekedar rencana-rencana. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bertobat, sudahkah kita membuktikannya secara nyata? Sudahkah ada usaha dari diri kita untuk berbalik dari jalan kita yang jahat? Atau kita mengenal Yesus Kristus menjadi Kristen, tetapi kita masih hidup dengan manusia lama kita? Mulut kita masih sering memperkatakan perkataan-perkataan kotor. Mulut kita sering memperkatakan perkataan yang menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita semua belajar dari pertobatan Niniwe ini. Kita juga memiliki pertobatan yang bisa kita buktikan dengan suatu tindakan-tindakan nyata kita. Kalau dulunya kita jahat, yuk kita mulai berproses menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang belajar taat kepada setiap perkataan firman Tuhan. Selanjutnya, pertobatan seperti apa yang membawa Allah memulihkan Niniwe? Yang ketiga yaitu pertobatan yang ditujukan hanya kepada Allah. Ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa.
Apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-9 bukan pernyataan daripada Yunus. Tapi ini berbicara tentang bagaimana raja orang Niniwe pun memiliki sebuah keyakinan. Ada sebuah pertobatan yang kemudian hanya ditujukan kepada Allah. Berapa banyak dari antara kita yang mengaku bertobat hanya karena ingin menyenangkan hati istri kita, hati suami kita, hati Pak Pendeta, atau hati orang yang kita kasihi. Mungkin karena pasangan kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, rajin beribadah, kita menunjukkan pertobatan. Tapi dasarnya hanya karena pasangan kita setia. Supaya kita seimbang begitu saja. Tanpa kita memiliki sebuah tujuan yang jelas. Bahwa pertobatan yang kita bangun, pertobatan yang kita wujud nyatakan, semata-mata kita persembahkan kepada Allah. Kalau kita memiliki pertobatan yang semu, yang hanya bersandar kepada manusia, hanya bersandar kepada berkat-berkat Tuhan. Saudara bertobat hanya karena pengen diberkati Tuhan. Maka saat ini saya mengundang kita semua untuk kita bersama-sama memiliki pertobatan yang benar. Yaitu pertobatan yang ditujukan kepada Allah. Dalam arti pertobatan kita karena kita ingin hidup kita layak di hadapan Tuhan. Untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, yang terakhir, pertobatan seperti apa yang membuat Allah memulihkan Niniwe? Yang keempat yaitu pertobatan yang menghasilkan karunia demi karunia Allah. Dalam ayat yang ke-10. Kita bisa melihat ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu Saudara, tunjukkan pertobatan kita sampai kita benar-benar menghasilkan karunia-karunia daripada Tuhan. Kalau karunia-karunia daripada Tuhan tadi sudah kita rasakan, kita nikmati, maka kemudian saudara akan memiliki pertobatan yang terus-menerus. Kita akan menjadi orang yang peka terhadap suara Tuhan. Sedikit saja perbuatan salah yang kita lakukan, kita akan menjadi orang yang mudah sekali untuk menyadarinya. Kemudian kita berbalik dari perbuatan-perbuatan salah kita. Milikilah 4 pertobatan ini tadi, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Menjadi orang Kristen yang memiliki pertobatan yang berkenan kepada Allah. Sehingga bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dari virus corona, dari bencana alam. Seperti yang saat ini kita lihat, yang baru-baru saja di Masamba. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Karena kenapa? Ada pertobatan dari umatnya. Yaitu pertobatan yang dimulai dari percaya kepada firman Allah. Pertobatan yang kemudian dibuktikan dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu pertobatan yang ditujukan hanya kepada Allah. Dan pertobatan yang berbuahkan karunia-karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Amin.